Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Amelia Putri dengan NIM akhir 055 dari kelas A, Perbandingan Hukum Pidana. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah tersebut. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sosialis law system atau sering kita sebut dengan sistem hukum sosialis. Yang pertama, kita mulai dari pengertian sosialis law system itu sendiri. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian. Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan sistem hukum sosialis? Jadi, sistem hukum sosialis ini merupakan sistem hukum yang didasari pada ideologi komunis. Sistem ini lebih berorientasi sosialis yang mana melekatkan pondasi pada ideologi negara komunis itu sendiri. Di sini negara juga berperan sebagai pengatur dan pendistribusi hak serta kewajiban warga negaranya. Pada sistem hukum ini, kepentingan pribadi melebur dalam kepentingan bersama. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah sistem hukum sosialis. Jadi, sistem hukum sosialis ini berasal dari hukum Uni Soviet yang dikembangkan pada tahun 1917. Kemudian, di mana pada tahun ini itu terjadi revolusi Oktober yang mengakibatkan runtuhnya pemerintahan kerajaan Rusia. Hukum ini mengalami penyebaran melalui politik demokrasi dari rakyat ke negara-negara di Eropa dan Asia. Jadi, pokok sistem sosialis adalah hukum yang dijiwai oleh ajaran Marxisme-Leninisme yang dianut oleh para pakar hukum di Uni Soviet, serta ajaran materialisme dan teori evolusi, di mana dikatakan bahwa materi merupakan satu-satunya benda nyata di dunia ini. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai kekhususan dari sistem hukum ini. Yang pertama, kekhususan pada sistem hukum ini yaitu hukum itu ditempatkan sebagai alat atau instrumen untuk mencapai kebijakan sosialisme. Jadi hukum ini berada pada posisi di bawah kebijakan-kebijakan sosialisme. Jadi kebijakan tertingginya itu tentu saja kebijakan-kebijakan sosialisme. Selanjutnya, kekhususan yang kedua, yaitu dalam konsep sistem hukum sosialis, hak kepemilikan atau private itu tidak diperkenankan atau dihilangkan atau tidak diperbolehkan dan digantikan dengan kepemilikan bersama. Lalu, kekhususan yang ketiga yaitu mengenai keputusan tertinggi. Jadi keputusan tertinggi para penguasa itu berupa produk kebijakan pemerintah atau sebuah negara yang intinya tidak ada sumber hukum yang resmi, yang mana bahwa hukum adalah penguasa negara, jadi hukum ini juga membela rakyat proletar. Nah, kekhususan yang keempat yaitu faktor ekonomi merupakan faktor utama dalam sistem hukum ini dan menentukan kehidupan bangsa dan negara, serta harus tunduk pada pemerintah yang memimpin proses transformasi dari susunan masyarakat lama ke yang baru yang menganut kolektivitas dalam bentuk mutlak. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai sumber hukum. Jadi, sumber hukum pada sistem hukum sosialis ini sebetulnya sudah saya singgung sebelumnya, yang mana tidak ada sumber hukum yang resmi, tapi yang jelas hukum adalah penguasa negara dan hukum membela rakyat proletar. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai negara-negara mana saja yang menganut sistem hukum ini. Jadi perlu diketahui, negara-negara yang menganut sistem hukum ini itu dibagi menjadi dua golongan. Nah, golongan yang pertama yaitu golongan yurisdiksi sosialis yang lebih tua, yaitu seperti Polandia, Bulgaria, Hungaria, Cekoslowakia, Romania, terus selanjutnya ada Albania, ada RRC, ada Korea Utara juga, ada Vietnam, Mongolia, dan Kuba. Lalu golongan yang kedua ini adalah golongan hukum sosialis baru, yaitu seperti Kamboja, Laos, Mozambik, Angola, Somalia, Ethiopia, dan Ghana. Nah, sampailah kita pada pembahasan yang terakhir dalam video kali ini,
Jadi, pada pembahasan terakhir kita akan membahas mengenai kelebihan dan kelemahan pada sistem hukum ini. Yang pertama kita akan membahas kelebihan. Yang pertama, yaitu kebutuhan pokoknya disediakan oleh pemerintah. Yang kedua, itu semua pekerjaan didasarkan pada perencanaan negara yang sudah matang atau sempurna. Yang ketiga, produksi dikelola oleh negara dan keuntungannya digunakan untuk kepentingan negara. Lalu, kekurangan pada sistem hukum ini yang pertama adalah menolak sifat individualitas seperti apa yang sudah saya jelaskan di atas, bahwasanya tidak boleh ada kepemilikan pribadi atau private. Jadi semua kepemilikan itu harus secara bersama. Lalu yang kedua itu mengabaikan penuh moral. Jelas, karena pada sistem hukum ini itu berlandaskan pada ideologi komunis. Jadi tentu saja moral yang ada di negara-negara yang menganut sistem hukum ini akan dikesampingkan. Nah, yang ketiga itu tawar-menawar sulit dilakukan oleh individu yang terpaksa. Sekian video kali ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.